Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi bersama Bang Danu di sini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat penyertaan Tuhan yang boleh kami terima, sehingga kami dapat merasakan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hati kami, agar kami dapat mengetahui dan memahami apa isi dan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita kali ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai 37. Begini firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, siapa di antara kita yang sering mau untuk dibangga-banggakan, atau disanjung-sanjung orang tuanya, atau sering menyombongkan diri? Nah, cerita firman Tuhan kali ini menceritakan kita terkait perdebatan ke-12 murid Yesus. Kan sudah pada kenal murid-murid Yesus siapa saja, Simon Petrus, Andreas, dan lain-lainnya. Nah, mereka ingin berdebat bagaimana dan siapa di antara mereka yang terbesar dan yang paling dikasihi oleh Yesus. Nah, adik-adik, dalam hal ini Yesus menjawab dan menegaskan kepada ke-12 murid-muridnya bahwa seharusnya yang menjadi yang terbesar ialah yang paling terkecil dan yang mau melayani sesamanya. Nah adik-adik, ketika adik-adik ingin selalu disanjung, selalu ingin dibesarkan orang tuanya, selalu ingin menjadi nomor satu di hati orang tuanya, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah adik-adik semuanya, ketika keluarga orang tua kita membanggakan kita, tetapi adik-adik hanya memiliki kesombongan hati, ketika dibanggakan orang tua, adik-adik ikut sombong hatinya, maka adik-adik sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Makanya adik-adik ketika sudah dibanggakan oleh orang tuanya, tetap harus rendah hati. Siapa di sini di antara adik-adik yang mau pamer, "Aku loh punya sepatu baru, aku loh punya tas baru, punya ayah yang baik, ibu yang baik, jalan-jalan tiap hari"? Siapa? Nah, pasti ada kan di antara adik-adik yang suka memamerkan apa yang ia miliki kepada orang lain. Nah, adik-adik, di sini abang ada buat alat peraga, membawa 2 botol minuman bersoda. Nah, siapa yang suka minuman bersoda? Pasti banyak kan? Nah, adik-adik, di sini minuman bersoda kita anggap sebagai anak-anak sekolah minggu. Satu anak sekolah minggu yang baik, satu anak sekolah minggu yang suka pamer, dikocok dia, suka melakukan yang jahat, tidak mau merendahkan diri, memegahkan diri di antara teman-temannya. Nah adik-adik, ketika anak sekolah minggu tadi yang memegahkan diri, yang memamerkan segalanya, dibuka, maka akan menjadi apa? Wah, dia meledak. Nah adik-adik, ketika kita meninggikan diri, maka segala yang ada di dalam diri kita akan terjadi apa? Berkurang. Tadinya minuman bersoda yang penuh, akhirnya berkurang. Karena apa? Karena dia meninggikan hati, melakukan hal-hal yang membuat temannya cemburu, sehingga segala yang ada di dalam dirinya Tuhan ambil. Tetapi ketika yang tadi, yang walaupun sudah dia pintar, memiliki
segala kebutuhan yang cukup, tetapi tidak meninggikan diri, dia akan tetap sebegitu. Nah, di sini adik-adik, firman Tuhan menegaskan kepada kita agar kita jangan mau meninggikan diri. Ketika adik-adik semua sudah tidak meninggikan diri dan mau menolong sesamanya, disitulah adik-adik menjadi seorang anak yang hebat, anak yang menjadi kebanggaan Tuhan. Nah, demikian cerita firman Tuhan pada kita hari ini. Jumpa lagi. Sebelum kita menutup firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Kiranya itu berguna dalam kehidupan kami adik-adik sekolah minggu. Dan kiranya segala firman Tuhan yang kami terima menjadi bekal dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak terang, anak-anak kebanggaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, jumpa lagi.